Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joyce-Yunika, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Dires PPA dan PPO Polda Jatim mengungkap kasus kekerasan fisik dan psikis terhadap anak yang diduga dilakukan oleh ayah kandung korban. Polres Bangkalan mendistribusikan air bersih ke Desa Binoh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan. Tradisi sedekah laut atau larung sesaji kembali digelar masyarakat Desa Pecangaan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Di informasi pertama pemirsa, Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Jawa Tengah mengungkap kasus kekerasan fisik dan psikis terhadap anak yang diduga dilakukan oleh ayah kandung korban di Kabupaten Kudus. Tindak kekerasan tersebut diketahui berlangsung sejak tahun 2019 hingga 2026. Dires PPA dan PPO Polda Jatim, Kombes Pol Nunuk Setiawati yang didampingi oleh Kabid Humas Kombes Pol Artanto menjelaskan, perkara tersebut dilaporkan oleh ibu korban ke Polda Jawa Tengah pada 24 Mei 2026. Kekerasan tersebut dilakukan oleh tersangka MI atau suami dari ibu kandung korban. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku meliputi bentakan, pemukulan, penamparan, pencekikan, penendangan, penggunaan alat tertentu, hingga ancaman pembunuhan. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka fisik, trauma, ketakutan, tekanan mental, dan dalam beberapa kesempatan harus mendapatkan perawatan medis. Selain kasus di Kudus, Ditres PPA dan PPO juga mengungkap perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang perempuan yang terjadi di sebuah hotel di Kabupaten Semarang pada bulan Mei 2026. Pelaku berinisial JS 29 tahun, seorang pekerja swasta, diduga terlebih dahulu berkenalan dengan korban sehari sebelumnya dan mengaku sebagai psikolog yang dapat membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi korban. Dengan dalih tersebut, pelaku mengajak korban bertemu dan melakukan tindak pencabulan di sebuah hotel di wilayah Kabupaten Semarang. Atas perbuatannya terhadap tersangka dijerat pasal tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun. Dari Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Pusat memberikan pelayanan kesehatan kepada korban dugaan penyekapan di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi fisik dan psikologis korban setelah kejadian tersebut. Tim Sidokes Polres Metro Jakarta Pusat melakukan pemeriksaan terhadap korban bernama Adit Saputradi di Jalan Perapatan RW 05 di Senen, Jakarta Pusat. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kondisi fisik korban secara umum dalam keadaan baik. Bekas luka akibat dugaan penganiayaan tidak banyak terlihat karena peristiwa tersebut telah terjadi beberapa hari sebelumnya. Namun petugas kesehatan memberikan perhatian terhadap kondisi psikologis korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban mengalami tekanan psikis setelah melihat rekannya diduga mendapat perlakuan tidak baik dan turut mengalami situasi yang menimbulkan rasa takut. Untuk bekas-bekas penganiayaannya tidak terlalu banyak dan karena sudah beberapa hari yang lalu jadi sudah hilang. Namun yang dititik beratkan adalah mungkin kondisi psikisnya karena melihat teman-teman yang dianiaya dan dia juga diperlakukan tidak baik dan disekap di lorong, mungkin itu memberikan
trauma psikis untuk para korban, dan mungkin bisa saja timbulnya PTSD untuk kedepannya. Maka perlu dari itu adanya pemeriksaan psikolog maupun psikiater kedepannya mungkin lebih baik untuk mengembalikan kondisi mental si korban ini. Ibu kandung korban menyampaikan terima kasih atas perhatian dan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Polres Metro Jakarta Pusat kepada anaknya. Tim Sidokes Polres Metro Jakarta Pusat telah memberikan penanganan awal kepada korban. Pemantauan juga akan dilakukan untuk memastikan kondisi korban baik fisik maupun psikologis tetap mendapatkan perhatian. Dari Polres Metro Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Ya pemirsa, Satres Narkoba Polres Magelang Kota berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis tembakau sintetis. Dalam pengungkapan ini, petugas mengamankan seorang pria yang diduga berperan sebagai kurir beserta barang bukti narkotika siap edar. Berikut informasinya untuk Anda. Satres Narkoba Polres Magelang Kota berhasil mengungkap tindak pidana narkotika golongan 1 dengan mengamankan seorang pria berinisial SAM yang mengaku berperan sebagai kurir tembakau sintetis. Pengungkapan berawal dari penyerahan diri tersangka di Polsek Magelang Selatan. Setelah menerima informasi, petugas Satres Narkoba segera melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa tersangka. Dari dalam tas jinjing yang disimpan di jok sepeda motor, petugas menemukan 31 bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat bruto lebih dari 1,5 kilogram. Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku barang tersebut bukan miliknya, namun hanya bertugas mengantarkan narkotika kepada pihak lain dengan imbalan upah setiap bulan. Dari keterangan tersangka, bahwa tersangka ini dengan rekannya bernama AR, ya, membeli, saudara AR ini membeli bahan-bahan ini dan diracik di salah satu kosnya di wilayah Magelang Selatan. Ya. Kemudian AR ini pergi pas meninggalkan rumah. AR ini berpesan untuk disimpankan barang tersebut. Sehingga barang tersebut disimpan oleh tersangka. Namun tersangka dalam keterangan juga sudah pernah menjualkan sekali. Jadi tersangka ini istilahnya yang menjualkan. Ya. Dan dia sudah mendapatkan rumah diberikan 1 HP. Selain mengamankan tembakau sintetis, petugas juga menyita 2 tas jinjing, 1 unit telepon genggam, dan 1 unit sepeda motor yang digunakan tersangka. Seluruh barang bukti beserta tersangka dibawa ke Satres Narkoba Polres Magelang Kota untuk proses penyidikan lebih lanjut. Polres Magelang Kota terus melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika yang terkait dengan kasus ini. Langkah tersebut menegaskan komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran gelap narkotika dan melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Dari Humas Polres Magelang Kota Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam momentum Hari Bayangkara ke-80, Polda Banten memaparkan berbagai capaian kinerja selama semester 1 tahun 2026 yang meliputi periode Januari hingga Juni 2026. Dalam kesempatannya, Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Maruli Achilles Hutapea menyampaikan bahwa pada bidang sosial kemasyarakatan hingga saat ini terdapat 6 unit rumah yang menjadi sasaran program. Dengan 2 unit telah selesai dibangun dan 4 unit lainnya masih dalam proses penyelesaian. Selain itu, melalui program Jembatan Merah Putih Presisi sebanyak 58 dari target 65 jembatan, sisanya masih dalam tahap pengerjaan. Pada sektor ketahanan pangan, Polda Banten terus mengoptimalkan program penanaman jagung dengan potensi lahan lebih dari 3.100 hektar. Dalam bidang penegakan hukum, di Treskrimum Polda Banten berhasil mengungkap 212 kasus 3C dari 267 laporan polisi dengan tingkat penyelesaian perkara mencapai 79%. Di Tres Narkoba juga berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika lintas provinsi. Untuk Direktorat Narkotika, kita berhasil mengungkap jaringan peredaran narkotika lintas provinsi dengan menyita lebih dari 73 kg sabu, ganja, serta cartridge pape, narkotika jenis cair yang mengandung ketomiden. Dan kemarin kita baru melaksanakan pemusnahan terkait dengan narkotika tersebut.
Di Treskrimsus Polda Banten juga berhasil mengungkap sejumlah kasus pertambangan ilegal serta penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi yang merugikan negara. Dari Polda Banten melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.